baik di sini. Semoga di sana juga ya. Kembali lagi dengan saya Utari, dokter produsen kesayangan Anda. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pasien saya. Beliau adalah seorang karyawan di bagian pembelian di restoran Marina Seafood. Nah, beliau telah melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di pasar persaingan sempurna. Namun ternyata beliau menemukan permasalahan dalam menentukan harga keseimbangan dan juga menganalisis perilaku produsen. Baik, mari kita berbincang-bincang dengan Ibu Sinta. Selamat siang dok, saya Sinta, seorang karyawan bagian pembelian di Marina Seafood Restoran. Jadi sebentar lagi tahun baru, restoran saya sudah menganggarkan pembelian ikan red snapper di hari normal sebanyak 45 kg. Namun pada saat tahun baru harga ikan red snapper meningkat tajam, sehingga restoran saya memutuskan untuk mengurangi jumlah pembelian sebanyak 40 kg. Jadi saya kebingungan dalam menentukan harga keseimbangan dan menganalisis perilaku produsen, sehingga saya ingin meminta saran dari dokter produsen Utari. Berikut merupakan hasil wawancara saya dengan salah satu pedagang ikan di Pasar Ikan Kedonganan. Selamat siang Bu, Ibu dengan Ibu siapa? Made Darmi dari Kedonganan asli. Sudah berapa lama jualan di sini Bu? Jualannya sudah 23 tahun. Jenis ikan yang dijual apa saja? Jenis ikan yang dijual seperti red snapper, baramundi, ya, sibas, kakap putih, juga baronang, kerapu ada. Harga ikan per kilonya berapa? Kalau harga per kilo, misalnya kalau size-nya dari 0,5 sampai 1 kilo itu termasuk tanggung ya, itu harganya 65 per kilo. Kalau size 350 harganya 6.000. Kalau size-nya 250 gram itu harganya 55. Semakin kecil semakin murah, semakin besar semakin mahal. Penjualan sehari biasanya berapa kilo Bu? Maksimal 50 kilo. Pada saat kapan biasanya ikan laris terjual? Seperti tahun baru, lebaran, Biasanya penjualan meningkat sampai berapa persen? bisa 10%. Berapa persen biasanya perubahan harga pada saat tahun baru? Melonjak bisa separuh harga. Oh, berarti 50%. Iya. Nah, setelah mendengar permasalahan anggaran pembelian ikan dari Ibu Sinta, ini adalah saran dari saya untuk Ibu Sinta. Jadi, masalah anggaran pembelian ikan dari Ibu Sinta adalah dia hendak membeli ikan red snapper sebanyak 45 kg pada hari biasa dan 40 kg menjelang tahun baru. Di mana harga ikan snapper pada hari biasa adalah sebesar Rp65.000 per kilogram dan harga menjelang tahun baru mengalami kenaikan sebesar 50% atau sebanyak Rp97.500 per kilogram. Berdasarkan fenomena tersebut, maka diduga bahwa konsumen dalam membeli ikan yang khususnya digunakan untuk hari biasa dan juga tahun baru didasarkan pada beberapa penentuan. Salah satunya dengan analisis pasar persaingan sempurna dengan menggunakan analisis keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha atau shutdown point hingga perusahaan mendapatkan sebuah keuntungan. Kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang dihasil. Dalam menentukan laba maksimum yang diperoleh, maka diperlukan harga jual pada hari biasa dan harga jual menjelang tahun baru, serta kuantitas permintaan dan penawaran. Pada kasus ini, harga jual pada hari biasa dan menjelang tahun baru masing-masing sebesar Rp65.000 per kilogram dan Rp97.500 per kilogram. Dengan kuantitas permintaan pada hari biasa dan menjelang tahun baru masing-masing 45 kg dan 40 kg. Kuantitas penawaran pada hari biasa dan menjelang tahun baru ialah 50 kg dan 55 kg. Dalam menentukan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan digunakan persamaan garis lurus agar memudahkan dalam melakukan perhitungan, di mana persamaan garis lurus yang digunakan ialah Q-1 per Q-1 sama dengan Q2-1 per Q2-1. Di mana setelah dilakukan perhitungan diperoleh harga keseimbangan sebesar Rp48.750 per kilogram dan kuantitas keseimbangan sebesar 47,5 kg. Baik, untuk selanjutnya akan dibuatkan kurva keseimbangan yang akan dijelaskan oleh asisten saya, Sri. Halo, saya Sri, asisten dokter produsen.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis kurva keseimbangan jangka pendek. Penjelasan ini akan saya lakukan dengan menggunakan bantuan kurva yang dapat dilihat pada gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 menunjukkan kurva saat kondisi pasar mencapai harga keseimbangan. Garis aksis merupakan jumlah ikan yang terjual atau kuantitas yang dimulai dari arah kiri ke kanan dengan skor 10, 20, 30, sampai 100 kg. Sedangkan garis ordinal merupakan tingkat harga atau price yang dimulai dari arah bawah ke atas dengan skor 10.000, 20.000, 30.000, sampai 90.000. Berdasarkan hasil perhitungan harga keseimbangan, diketahui bahwa kegiatan jual beli ikan akan menemui keseimbangan pada tingkat harga Rp48.750 dengan jumlah ikan yang terjual sebanyak 47,5 kg. Pertemuan antara tingkat harga dan kuantitas ini merupakan titik keseimbangan yang dilambangkan dengan E atau equilibrium antara permintaan dan penawaran. Gambar 2 menunjukkan kurva persaingan sempurna saat harga keseimbangan. Pada tingkat harga 48.750 ditarik garis yang dituliskan keterangan B sama dengan P sama dengan MR. Kemudian pada kuantitas 47,5 juga ditarik garis sehingga diperoleh titik potong antara dua garis ini yang disebut dengan titik P. Selanjutnya diketahui bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam menjual 1 kg ikan adalah Rp40.000. Kembali ditarik garis pada tingkat harga Rp40.000. Bagian antara harga keseimbangan dan biaya merupakan area profit, di mana penjual akan memperoleh keuntungan berdasarkan selisih antara harga jual dan biaya yang kemudian dikalikan dengan jumlah ikan yang terjual. Selanjutnya dibuat garis ATC dan NC. Titik terendah dari garis NC merupakan kondisi ekonomis, sedangkan peningkatannya disebut disekonomis. Kondisi disekonomis berpotongan dengan garis ATC yang ditunjukkan oleh titik C, dan titik A merupakan perpotongan antara kuantitas dan biaya. Gambar ketiga menunjukkan kurva keseimbangan saat terjadinya kenaikan harga. Diketahui pada saat menjelang tahun baru, harga ikan naik mencapai Rp73.125 dengan jumlah penawaran sebanyak 52,25 kg. Titik potong antara harga dan kuantitas ini disebut titik F. Pada kondisi ini, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp55.000. Titik potong antara biaya dan kuantitas disebut titik A aksen, sehingga dapat kita ketahui bahwa penjual mendapatkan kenaikan keuntungan jika harga jual meningkat. Selanjutnya dibuat garis ATC dan MC, sehingga titik potong antara garis ATC dan MC disebut dengan titik J aksen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada dokter produsen kita, Dr. Utari. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi saran dan juga masukan dari saya dan juga asisten saya. Semoga saran dan masukan tersebut dapat membantu Ibu Sinta dalam menentukan harga keseimbangan dan juga menganalisis pelaku produsen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari dokter produsen Utari dan asisten Dr. Sri. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, saya dapat memahami bagaimana harga keseimbangan terbentuk dan menganalisis perilaku produsen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sniper meningkat pajak. Kok pajam? Udah tahun baru. Nah, ulang. Jangan di-cut ya. Nggak bisa. Oh.